Enak ya urusan persoalan nyawa, urusan yang kuasa gitu kan. Karena menimbulkan kontroversial yang sangat dahsyat, buat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut. Kalau nggak siap ya ngomong nggak siap begitu kan. Kalau siap berarti sudah siap menerima konsekuensinya, sudah paham juknisnya dan SOP-nya bagaimana, koordinasinya bagaimana, cara penyelesaiannya juga bagaimana. Kalau hanya persoalan keracunan, persoalan alergi makanan, tidak obat gini kan selesai. Kalau sampai mati dia, siapa yang mau tanggung jawab? Enak ya, pinter juga buat surat pernyataan itu. Sudah disediakan formatnya, sudah disediakan pilihannya, tinggal centang-centang saja. Nggak boleh nuntut apabila terjadi sebuah kejadian luar biasa yang tidak ada juga unsur perdata dan juga ada unsur pidana. Jadi yang bertanggung jawab di sini ada. Untung viral, kalau nggak viral itu kejadian bener. Salam hukum ketawain saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, banyak yang nanya kepada saya termasuk beberapa guru dan juga wali murid terkait dengan ada insiden viral yang kemarin ya, adanya surat pernyataan yang seakan-akan dikeluarkan oleh wali ataupun orang tua, padahal itu adalah yang buat adalah pihak sekolah. Dalam hal ini ada di sebuah sekolah di Brebes, Jawa Tengah terkait dengan persoalan MBG ya. Jadi ya pada pokoknya di situ orang tua tidak boleh menggugat apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti keracunan dan lain sebagainya terkait dengan MBG. Tapi di situ banyak kecaman dari beberapa netizen dan juga bagaimana sikap secara netral, sikap secara bijak untuk bisa menyikapi di persoalan tersebut. Mari kita ulik secara bersama, secara santai juga sambil ketawa-ketawa juga. Tapi ketawa saya ini bukan untuk mendolimi orang yang lagi terdolim, tidak, tapi demi mengevaluasi dan juga agar narasinya juga enak bisa didengar secara seksama baik oleh teman-teman dan lain sebagainya, sebagai dasar edukasi, termasuk sebagai dasar sharing dari saya sendiri, sebagai dasar pendidikan bagi saya sendiri ya, karena kita sama-sama orang tua punya anak juga, termasuk anak kita yang menerima program MBG ini. Siapa yang harus bertanggung jawab aslinya secara struktural, secara aturan, secara regulasi yang ada apabila terjadi keracunan ataupun hal-hal yang terkait makanan apalagi di MBG ini. Oke, secara aturan hukum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dan juga di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya di pasal 134. Di situ ada juga unsur perdata dan juga ada unsur pidana. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah pelaku usaha ataupun pelaksana program tersebut. Jadi tidak boleh secara sepihak tidak mau bertanggung jawab apabila ada terjadi insiden, baik itu kelalaian ataupun adanya kesengajaan, dan itu harus terbuka karena itu adalah program nasional agar keterbukaan itu bisa melihat kelemahan-kelemahan di wilayah pelaksanaannya, baik itu antara juknis, SOP dan standar dan sebagainya yang ada di lapangan kadang beda antara apa yang tertulis dan apa yang terjadi di lapangan itu beda. Oleh sebab itu mari kita evaluasi secara bersama, dan program ini bagus, mari kita evaluasi apa hal-hal yang menjadi dasar kelemahan agar menjadi kebijakan lebih bagus lagi program MBG ini. Oke, benar salahnya mari kita lihat seperti apa faktanya yang ada. Ini hanya sebagai dasar satu ya, kritikan, evaluasi untuk dasar analisis kita agar memperbaiki program-program dari pemerintah ini yang lebih baik lagi. Seperti Karena menimbulkan kontroversial yang sangat dahsyat, kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Pak Haji Mat Soleh selaku Kasipemanya. Kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kemenagnya, dan kami sudah laporkan ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah pula. Kami membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut, walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid, kemudian dari dan Ramil pun sudah menyuruh, Bu, bentuknya jangan surat seperti itu, tapi form saja, Google Form yang menyatakan alergi. Angket tersebut itu memang diterbitkan bukan dari SPBG atau dari BGE. Itu kan kopnya sudah jelas kan dari kop Mendak, tapi kita sadari bersama bahwasanya ada memang sedikit terjadi miskomunikasi. Itu dari pihak sekolah kan menyatakan bahwasanya itu dapat saran, sebenarnya bukan saran dari orang BGN langsung, dari pihak ketiga lah. Ada keracunan atau apa, BGN tetap akan tanggung jawab. Sudah tertuang. enak ya urusan persoalan nyawa, urusan yang kuasa gitu kan. Jadi nggak usah tanggung jawab aja udah. Terus musababnya siapa kan, lalai atau memang sengaja kan gitu kan, nyaman. Iya, itu kalau hanya persoalan keracunan, persoalan alergi makanan, tidak obat gini kan selesai. Kalau sampai mati dia, siapa yang mau tanggung jawab? Enak kan gitu kan. Enak ya, pinter juga buat surat pernyataan itu. Sudah disediakan formatnya, sudah disediakan pilihannya, tinggal centang-centang saja. Nggak boleh nuntut apabila terjadi sebuah kejadian luar biasa yang tidak terduga kan gitu kan. Enak kan, biasanya kan surat pernyataan kan dari orang tua, dari wali yang memang mempunyai hak kan gitu kan. Ini suratnya dari pihak sekolah, sudah formatnya, tidak langsung ditentang saja dan tanda tangan. Untung viral, kalau nggak viral itu kejadian bener itu. Katanya itu sudah dicabut ataupun dibatalkan. Kok bisa membatalkan? Seharusnya siapa yang tanda tangan, orang tua wali ataupun pihak terkait kan gitu kan. Coba tunjukin apakah orang tuanya sudah mengklarifikasi, sudah mencabut pernyataan tersebut kan begitu kan.
Jangan-jangan memang sekolah ada yang buat gitu kan? Hanya persoalan marwah, hanya persoalan pelaku usaha. Masa demi tega-teganya persoalan nyawa dikesampingkan? Enak, jadi Tuhan kedua ini. Seharusnya kalau pihak sekolah nggak siap, ya ngomong nggak siap begitu kan. Jangan dipaksakan gitu kan. Kalau siap berarti sudah siap menerima konsekuensinya, sudah paham juknisnya, dan SOP-nya bagaimana, koordinasinya bagaimana, cara penyelesaiannya juga bagaimana kan begitu kan. Jangan cuci tangan sepihak begitu kan. Kalau sudah ada masalah gitu kan, cuci tangan dulu kan, suruh tanda tangan. Udah, kalau ada masalah seperti apa jangan gugat saya kan. Enak ya. Ini persoalan nyawa orang, Pak. Kan itu harus ditelisik juga, siapa yang membisiki, kok bisa sampai sudah ada formatnya seperti itu, siapa yang menyuruh dan lain sebagainya. Itu hak pribadi daripada si wali kan gitu kan. Kita sebagai orang tua, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sekolahan, apa yang ia makan di dalam sekolah. Hanya ketika pulang kita bisa mempertanyakan, nah gimana tadi makan MBG-nya enak enggak bu? Kok enak kurang? Ini kan biasa itu anak-anak, kita tinggal meredamkan. Oh biasa nak itu sehat nak, biar nerimo meskipun ada saya dan lain sebagainya. Meskipun itu nggak enak dan lain sebagainya, itu kita tetap meredamkan gitu kan. Tapi kalau sampai ada kejadian-kejadian yang sampai di luar nalar, luar nurul seperti ini, karena nggak tanggung jawab, udah hapus aja programnya itu kan. Lebih baik sekolah itu sudah gak usah nerima kayak gitu kan. Kalau gak mau tanggung jawab. Terus yang belakang, apalagi kalau MBGN nasional sudah menyatakan itu nggak tahu menahu di persoalan itu kan. Berarti ada unsur-unsur yang tentu ingin cuci tangan gitu kan. Sudah disediakan alatnya, sudah sediakan. Rekan anak itu alat uji coba gitu kan. Kalau mereka gak runjukan ya untung, kalau keracunan ya nggak mau tuh tanggung jawab kan gitu kan. Enak saja. Jangan hanya demi pelaku usaha ataupun pelaksana programnya maupun melayang. Ingat, kita sama-sama sebagai orang tua, sebagai masyarakat tetap mengontrol program ini bagus, MBG ini bagus, tapi perlu kita evaluasi bagaimana sistem pengelolaannya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana penyelesaian masalahnya dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika sudah ada insiden baru itu langsung tanggap. Jangan hanya seperti pemadam kebakaran, kalau sudah ada kebakaran baru bertindak kan gitu. Ini programnya bagus, tinggal evaluasi saja skemanya bagaimana. Jangan hanya gara-gara persoalan sistem tanpa menyalahkan pihak 1, 2 dan lain sebagainya. Tapi kita harus benar-benar rawat, kontrol secara bersama, apalagi kita sebagai orang tua nggak tahu aktivitas apa yang ada di sekolah, apa yang makan dan sebagainya. Oleh sebab itu kita lagi kontrol bersama bareng-bareng. Ayo yang tugasnya guru siapa, ayo yang punya tanggung jawab ketika ini rusak dan sebagainya ini siapa, kan begitu kan. Apalagi ini programnya nasional keseluruhan itu kan, dan belum tentu setiap sekolah itu dapatkan gitu kan. Mari jangan anti kritik juga, program ini bagus mulai dari bahan-bahannya, setelah itu jadi masakannya, sampai distribusiannya hingga pasca selesai dalam pendistribusiannya itu ada efek dan lain sebagainya. Itu harus dikontrol secara sesama. Ingat ya, itu adalah termasuk kalau di wilayah syar'i, termasuk di wilayah maqasidus syariah ya, di hifdzun nafas dan lain sebagainya ya. Jadi meskipun program MBG ini bagus dan juga kadang-kala di kendala lapangan itu banyak, nggak sesuai dengan apa yang dikonsepkan dan sesuai dengan apa yang di juknisnya gitu kan. Mala yudruku kuluh la yudruku kuluh. Ya meskipun seperti itu, ayo kita jangan diam saja. Kita sebagai orang tua mari kita juga sama-sama mengevaluasi, memperbaiki juga, karena itu juga uang-uang kita juga untuk program-program dari pemerintah tersebut. Seperti